Sidang pra-peradilan dengan nomor perkara 3-Pit-Pra-2024 kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Balikpapan pada Rabu, 16 Oktober 2024. Sidang ini merupakan agenda jawaban dari termohon terkait eksepsi yang diwakili oleh Jaksa Tina Mayasari. Adapun, kasus ini menyangkut dugaan tindak pidana korupsi di Terminal Peti Kemas Karyangau Balikpapan, di mana sebelumnya pemohon dalam sidang ini meminta agar penghentian penyidikan yang dianggap tidak sah dapat dibatalkan. Menurut pemohon, lanjut Jaksa Tina, penyidikan berjalan lambat atau tidak ada perkembangan sama sekali. Pemohon menekankan bahwa termohon harus segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, termohon menolak seluruh dalil atau tuntutan yang diajukan oleh pemohon. Dalam tanggapannya, Tina menegaskan bahwa tidak pernah terjadi penghentian penyidikan. Penyidikan masih berlangsung dan sampai saat ini tidak ada bukti bahwa termohon menghentikan penyidikan, ujar Jaksa Tina. Ia memastikan tidak ada penerbitan surat pemberitahuan penghentian penyidikan SP3 yang dikeluarkan. Dalam konteks hukum, Tina meneruskan, pihaknya merujuk pada pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan harus disertai pemberitahuan resmi. Lanjut Tina, pemohon telah mengajukan asumsi keliru mengenai adanya penghentian penyidikan. Tina memastikan proses penyidikan kasus ini saat ini masih dalam tahap pengumpulan alat bukti untuk menetapkan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum. Termohon tidak dapat tergesa-gesa menetapkan tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup, kata Jaksa Tina. Dalam penyampaiannya, Tina memohon kepada hakim agar eksepsi termohon diterima dan pengadilan negeri tidak memutus perkara karena bukan objek pra-peradilan. Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak seluruhnya dengan beban biaya perkara dijatuhkan kepada pemohon, tandas Jaksa Tina. Setelah pembacaan jawaban termohon, Hakim Tunggal Ari Siswanto kemudian meminta pihak pemohon untuk membuat tanggapan untuk dibacakan pada sidang berikutnya. Ditemui selepas sidang, advokat dari Boyamin Saiman Rea Ikain Law Firm, Rizky Dwi Cahyo, mempertanyakan durasi penyidikan yang telah berlangsung selama 3-4 tahun tanpa kejelasan. Selama jangka waktu itu, kemana? Bahkan sebelumnya sudah ramai dibicarakan akan ditetapkan sebagai tersangka. Lalu tiba-tiba perkara ini hilang, jelas Rizky. Menurutnya, sudah ada lebih dari 5 putusan hakim yang menyatakan bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan diam-diam. Secara faktanya, kata Rizky, perkara ini berhenti tanpa ada perkembangan yang jelas. Ia mencontohkan kasus pra-peradilan Senturi pada tahun 2018. Di mana masyarakat memenangkan perkara, meskipun tidak ada surat pemberitahuan resmi dari jaksa. Senada, rekan advokat dari Boyamin Saiman Rea Ikain Law Firm, Anwar Sadat, menekankan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penghitungan kerugian negara. Proses ini seharusnya bisa disimpulkan lebih cepat. Sampai saat ini, belum ada kejelasan mengenai dugaan korupsi di KKT itu sendiri, ulas Anwar. Diberitakan sebelumnya, Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia, Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, ALP3HI, serta Almas Saki Biru mengajukan pra-peradilan terkait dugaan korupsi di PT KKT Balikpapan. Kasus yang diselidiki sejak 2021 ini diduga melibatkan penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Wakil Ketua Umum ARUKI, Munari, menyatakan kekecewaannya atas lambatnya proses hukum. Dia menyoroti bahwa meskipun sudah ada penggeledahan dan pengumpulan bukti sejak 2021, kasus ini dinilai mandek. Munari dan advokat lainnya yang mengajukan permohonan pra-peradilan menduga adanya penghentian penyidikan secara tidak sah dan berharap pra-peradilan ini bisa mendorong kelanjutan kasus serta penetapan tersangka. Mereka juga menekankan pentingnya pengawasan ketat atas keuangan negara untuk mencegah kebocoran anggaran di masa mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.